Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea yang berjudul Goblin episode 2. Tanpa basa-basi, ya langsung masuk aja. Setelah Enta menyatakan cintanya, Enta meledek si Goblin seolah-olah itu adalah pernyataan cinta pertama yang didengar oleh si Goblin. Lalu Enta pun pergi lihat-lihat sambil diikutin si Goblin. Ini si Goblin ini udah kayak bapak yang jaga anak kecil di taman bermain, keluar masuk toko, berlari ke sana sini. Lalu mereka berjalan di taman yang daun-daun pohonnya sedang berguguran. Enta pun mengatakan, jika menangkap daun maple yang gugur. Belum selesai nih si Enta bicara, ternyata si Goblin udah nangkap satu daun yang lagi gugur. Enta pun nyuruh si Goblin supaya daun itu dibuang. Goblin bertanya, kenapa? Enta mengatakan, kau akan jatuh cinta dengan orang yang lagi jalan bersamamu. Si Goblin gak percaya dan bilang itu hanyalah karangan Enta aja barusan. Lalu mereka tiba di lobi hotel. Si Goblin menyuruh Enta untuk menunggu sebentar, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Di suatu kafe, Malaikat Maut sedang berbincang dengan temannya sesama Malaikat Maut. Mereka membahas soal jiwa yang hilang. Lalu tiba-tiba masuk sepasang kekasih ke dalam kafe dengan membuat keributan. Mereka berkelahi adu mulut gitulah. Tapi gak ada satu orang pun dalam toko yang memperhatikan mereka. Karena sebenarnya mereka ini adalah roh yang udah mati, tapi gak sadar kalau mereka udah mati. Lalu kayak biasa, Malaikat Maut menyebut nama mereka dan membawa mereka ke kedai tehnya, memberikan teh pengembali ingatan agar di kehidupan selanjutnya mereka gak tertekan atau tersakiti dengan ingatan kehidupan mereka yang sekarang. Tapi Malaikat Maut gak memberikan teh itu kepada si pria sebagai hukuman agar terus menyesali perbuatannya yang jahat selama hidupnya di bumi ini. Ternyata pria ini juga yang menabrak ibu Enta dan melarikan diri. Jadi pesannya gak ada siksaan yang paling sakit daripada penyesalan. Kembali kepada si Goblin, ternyata makaman orang-orang yang pernah melayaninya dulu, sambil mengingat semua kenangan bersama mereka, mengingat kematian mereka, dan itu sangat menyakitkan bagi si Goblin. Sampai pernah nih si Goblin nih ingin mencoba mencabut sendiri pedangnya itu agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Tapi percuma aja ya, hanya si pengantin Goblin yang bisa melakukannya. Selama hidup, si Goblin ini terus-menerus mengganti identitas, memalsukan kematian, karena dia abadi kan, dan kelihatan aneh aja kalau dia terus terlihat muda. Enta yang bosan menunggu terus di lobi, akhirnya keluar dari hotel dan jalan-jalan sampai dia tiba di tempat Goblin berada. Enta menunggu si Goblin sambil bermain-main menghembus bunga dandelion. Karena udah sore, si Goblin baru sadar nih dari lamunannya dan dari kesedihannya itu. Lalu melihat-lihat, ternyata Enta udah ada di sampingnya. Enta pun melihat makam si Goblin tapi dengan identitas yang berbeda. Lalu mengucapkan salam pada makam itu. Lalu Enta pergi. Karena udah malam, Enta baru sadar dan bertanya, jam berapa sekarang? Ternyata jam 10 pagi di Korea. Enta harusnya pergi ke sekolah. Lalu melalui pintu dengan kekuatan si Goblin, akhirnya mereka sampailah di Korea. Mereka mengucapkan salam lalu berpisah dan Enta pun pergi ke sekolah. Di halte bis, Enta melihat daun maple yang dibawanya, lalu mengingat setiap kenangan selama di Kanada bersama dengan si Goblin. Keesokan paginya, Goblin mengajak Malaikat Maut membantunya. Alah, udah ada yang mulai akrab nih. Kayak biasa, si Goblin membuka pintu dan keluarnya di taman bunga kesukaannya. Sewaktu mengikutinya, Malaikat Maut membuka pintu juga, tapi tidak menemukan si Goblin di luar rumah. Malaikat Maut merasa aneh. Lebih-lebih si Goblin juga merasa paling aneh. Kenapa si Malaikat Maut gak datang-datang? Lalu dia kembali. Oh, kenapa Enta bisa, sedangkan Malaikat Maut gak bisa? Di sekolah,
Entak mencoba membuka pintu toilet dan ke Kanada. Ternyata malah masuk ke dalam toilet dan bertemu wanita cantik. Dia adalah sebenarnya. Lalu wanita ini memberikan sebungkus bayam pada Entak. Entak pun bingung dong, di kamar mandi, di toilet, dikasih bayam oleh orang yang gak dikenal. Sampai di rumah, Entak disuruh membuat makan malam oleh bibinya. Entak membuka kulkas dan gak ada apa-apa di kulkas, cuman telur, timun, sama lobak. Lalu Entak teringat bayam yang diberi wanita tadi, lalu membuat makanan dari itu. Lalu Entak berkelahi dengan bibinya karena Entak ingin pergi kuliah ke Kanada. Bibi Entak merasa Entak tak tahu balas budi karena udah dirawat selama 10 tahun. Bibinya pun memukul Entak, lalu Entak pergi keluar rumah. Di luar, Entak memakan makanan buatannya sambil menangis. Entak bolak-balik jalan di luar rumah menunggu malam supaya bibinya tidur dulu. Nah tiba-tiba ada si goblin di luar rumahnya. Si goblin ini membuat alasan mengapa Entak memanggilnya. Entak pun menyangkalnya. Si goblin lalu membuat alasan yang lebih kuat karena dia malu. Sebenarnya dia sendiri yang mau ketemu Entak. Goblin bilang, jika kau pun hanya memikirkanku, pasti aku terpanggil. Entak pun percaya. Lalu mereka pun berjalan bersama. Ternyata di jalan ada teman sekelas Entak yang ngelihat mereka dan mencoba gosip lewat chat. Lalu mau foto si Entak dan si goblin. Tapi ya bukan goblin namanya kalau nggak tahu hal itu ya. Dengan santai si goblin membuat pintu mobil tempat teman Entak bersembunyi terbuka sendiri. Di dalam mobil ternyata nggak ada siapa-siapa. Pergilah si teman si Entak ini dengan rasa takut. Besok paginya Entak mencoba mencari pekerjaan lagi. Kali ini Entak mencari pekerjaan di toko ayam. Entak langsung keterima dong. Entak pun senang sampai buat kursi jatuh. Entak pun pulang dan berbicara-bicara dengan si goblin dalam pikirannya. Entak ini ketipu, dipikirnya si goblin bisa mendengar pikirannya. Lalu Entak pun menyalakan korek dan meniupnya. Dan si goblin pun datang. Tapi dia langsung pergi karena dipanggil sewaktu makan. Waktu malaikat maut mau tidur, si goblin tiba-tiba datang menanyakan bagaimana tampilannya dengan berbagai macam barang yang dia bawa. Mana yang lebih baik agar saat Entak manggil dia terlihat keren. Kayaknya nih si goblin ini mulai suka nih sama Entak nih. Lalu scene berpindah kepada Dokwa yang sedang mendatangi goblin di kamarnya. Goblin ini lagi sedih. Tiba-tiba si goblin bilang sama Dokwa, "Dokwa, ada yang hendak aku katakan tentang rahasia keluargamu dan ceritaku yang tragis. Aku sebenarnya adalah..." Belum selesai berbicara, Dokwa bilang, "Seorang goblin." Si goblin pun kaget dong dan bertanya, "Kapan kau tahu?" Ternyata Doa udah tahu sejak dia kecil. Karena saat mabuk, si goblin selalu bersikap aneh, seperti bisa mendatangkan emas tiba-tiba dan memamerkannya pada Dokwa. Entak bekerja di restoran ayam. Hari sedang hujan dan gak ada pelanggan. Entak pun akhirnya berbincang-bincang dengan bosnya dan senang diberi payung karena belum pernah punya payungnya sendiri. Si bos pun pergi dan mendatangi ahli ramal. Si peramal mengatakan, hati-hati dengan pria bertopi hitam. Selesai berkata itu, Sin berpindah kepada malaikat maut yang mengambil topi hitamnya hendak dibawa ke penatu untuk dicuci. Tapi sebelum pergi, seperti biasa, berdebat dulu dengan si goblin. Si goblin mencari-cari barang yang keren dipegang sambil menunggu dipanggil Entak. Malam hari di taman bermain, Entak menyalakan korek dan menghembusnya. Saat berpaling ke belakang, ternyata yang ada di sana malah malaikat maut. Entak pun kaget, lalu pura-pura gak bisa lihat dan mau hendak kabur. Malaikat maut mencoba membawa Entak, tapi tiba-tiba datang si goblin. Malaikat maut mencoba membawa Entak lagi, tapi si goblin marah dan tiba-tiba ada petir di sana. Si goblin bilang,
nggak akan ada yang bisa membawa pengantin goblin, terutama ketika si goblin menjaganya. Lalu malaikat maut pun pergi. Entah bersikeras si goblin adalah goblin dan dia adalah pengantinnya. Tapi si goblin tetap gak peduli soal itu. Dia hanya menginginkan pengantinnya bisa melihat sesuatu dalam dirinya. Lalu dia akan pergi sendiri. Karena kesal, Entah pun pergi. Entah merenung di perpustakaan, si goblin merenung di kamar. Keesokan harinya, Entah ada di toko buku. Dia membaca buku fantasi anak-anak tentang goblin, lalu menyelipkan daun maple yang dibawanya dari Kanada ke dalam buku itu dan pergi meninggalkannya. Lalu ada tangan yang mengambil buku itu. Di rumah sambil merenung, si goblin tiba-tiba melihat asap dan senang. Dipikirnya Entah yang manggil dia, tapi waktu dilihat tangannya gak ada asap, ternyata itu adalah kepulan asap rokok si Dokva. Oh iya, sekedar informasi, saat sedih, si goblin ini akan mendatangkan hujan. Karena saat itu dia sedang sedih, habis bertengkar dengan Entah, dan Entah nggak manggil-manggil dia, akhirnya rumah mereka dipenuhi awan-awan yang siap mendatangkan hujan dalam rumah. Lalu si goblin pun pergi mendatangi rumah Entah, tapi ternyata Entah sudah minggat. Dia bermalam di restoran ayam milik bosnya. Lalu Entah pun keluar restoran dan mendatangi teman-teman hantunya dan bertanya, kenapa mereka menyebutin goblin? Teman-teman hantu Entah pun bilang kalau ternyata ibu Entah pernah diselamatkan si goblin. Dari kejauhan, si goblin melihat hal itu. Esok paginya, bibi Entah mendatangi restoran tempat Entah bekerja. Dia mengetahuinya dari PIN nama kerja Entah, lalu mengancam bos Entah karena mempekerjakan anak SMA. Lalu bos Entah gak terima dan mengancam balik dengan pura-pura menelepon seseorang untuk dimintai memukul seorang wanita yang sekarang sedang mengganggunya. Karena takut, bibi Entah pun kabur. Lalu di rumah, bibi Entah didatangi dua orang yang meminta hutang bibi Entah untuk dikembalikan. Tapi bibi Entah mengatakan uangnya ada di Entah dan menyuruhnya mengambilnya dari Entah. Lalu kedua orang itu menculik Entah sepulang sekolah dan dibawa dengan mobil. Di mobil, dua orang tadi memeriksa barang-barang Entah, mengeluarkan semua isi tasnya, berharap menemukan buku tabungan bibi Entah. Saat si pengemudi menyalakan korek untuk merokok, Entah mencoba meniupnya. Hasil itu mencoba memukul Entah, tapi Entah menunduk. Lalu tiba-tiba tanda lahir Entah bersinar. Di rumah, si goblin yang lagi berkelahi dengan malaikat maut merasakan hal itu, lalu pergi. Malaikat maut juga ikut. Si pengemudi tiba-tiba merem mobil karena kaget. Semua lampu jalan tiba-tiba mati satu-satu dengan sendirinya. Ternyata